dalam pengajian kita ini. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adri kulli ma'lamina. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, baiklah kita akan mulai pengajian kita. Ini karena sekarang sudah mulai banyak lagi yang bergabung. Alhamdulillah banyak yang bergabung. Saya akan coba mereview 15 menit apa-apa yang sudah kita bahas terdahulu. Jadi kita membahas bahwa pengajian kita ini, pengajian tasawuf, pengajian tarekat, itu bersumber dari ilmu-ilmu khusus yang diajarkan Nabi kepada para sahabat-sahabat yang khusus. Jadi Nabi mengajarkan ilmu yang pertama yang umum, beliau ajarkan kepada seluruh umat manusia. Di belakang hari tercatat di dalam kitab-kitab hadis yang besar itu dikenal dengan Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hanbal, masih banyak yang lain, Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah, Daraqutni. Sedangkan yang khusus, beliau ajarkan hanya kepada para sahabat utama. Yang terlihat jejaknya sampai sekarang adalah yang saya tahu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Ali. Apa yang diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabat ini adalah ilmu untuk orang naik derajatnya menjadi para wali Allah. Kenapa Nabi tidak mengajarkan ilmu ini secara terbuka? Ajarkan aja semua orang secara terbuka. Karena ilmu ini harus diajarkan melalui bimbingan seorang mursyid. Mursyid itu apa? Mursyid itu guru rohani, guru spiritual. Kenapa harus ada guru spiritual? Karena di dalam tahapan menjalani tarekat ini, tiba di titik yang ujung, itu suka tidak suka, mau tidak mau akan masuk ke dalam dunia gaib, ke alam gaib. Karena Allah Maha Gaib. Allah cuma bisa didekati dengan sesungguhnya dengan melalui masuk ke alam gaib. Tapi di sana ada malaikat dan ada jin. Jadi siapa orang masuk ke dunia ini tanpa bimbingan seorang mursyid, hampir besar kemungkinan dia akan kepeleset. Tugas seorang mursyid di sini adalah menjaga muridnya, sebagaimana ibu menjaga anaknya. Ya, kalau si jinnya itu mengganggu, bunuh aja. Lah kalau mursyidnya nggak punya kemampuan membunuh, gimana mau jaga muridnya? Bagaimana menjaga muridnya? Kalau juga seringkali kemungkinan terbesarnya si jin itu bukannya mau mencelakakan. Kebanyakannya mereka menipu. Mereka datang kayak baju bagus, pakai ubul-ubul. Saya untuk berdiri Jailani. Sayalah wali Allah dari Yaman. Nah, mulai dia nyebarkan paham-paham yang keliru. Mulai nyebarkan fitnah yang paling sering itu. Itu tuh bapak kamu tuh jahat itu. Adik kamu tuh jahat itu. Dia mau bunuh kamu tuh. Yang disebarkan itu fitnah yang menyebarkan perpecahan silaturahim. Inilah tugasnya seorang mursyid menjaga muridnya. Mursyid tahu. Seorang mursyid pasti tahu yang terjadi pada murid-muridnya, pasti tahu. Sepanjang muridnya kirimin Fatihah kepada mursyidnya, insya Allah dia akan tahu. Pada tahapan sekarang, jadi kalau kita urut kita mulai dari awal. Jadi kalau kita bicara soal kita ilmu tadi, sebetulnya dasar ilmu yang deketin tadi ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ma'rifat yakni kenal kepada Allah. Tujuan ujungnya akhirnya adalah cinta kepada Allah, Mahabatullah. Nah, ma'rifatullah ini bisa dibagi ke dalam 3 tingkatan. Pertama adalah ma'rifat bil ilmi. Kita kenal kepada Allah secara sifat dan namanya. Sifat 20 Allah. Wujud kiram baku, mu'alafatul khawadisi dan seterusnya. Kita kenal kepada nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Itulah tempoh hari saya minta Bapak dan Ibu anak-anak saya semuanya beli buku ini. Samudra Al-Fatihah. Ini ditulis oleh seorang ulama Indonesia. Tapi buku ini bagus. Saya ini pemakan buku apa aja saya hajar. Saya senang baca. Bukunya orang Wahabi, bukunya orang Syiah saya baca. Saya pengen tahu kenapa sih nanti pada jadi Wahabi itu. Ini buku bagus sekali. Ini mengantarkan untuk kenal kepada Allah secara sifat dan namanya. Harus. Karena kita kalau naik ke atas, ini dasarnya paling awal. Di atas itu adalah ma'rifat bil akli. Kita kenal Allah dengan akal kita. Ya, ini dengan tafakur.
Allah memerintahkan kita tafakur. Dan Nabi menjelaskan, at-tafakur sa'atan khairun min ibadatis sana. Tafakur sesaat itu lebih utama, lebih hebat dari ibadah setahun. Bayangkan. Tafakur sesaat lebih utama dari ibadah setahun. Apa yang ditafakuri? Yang ditafakuri pada umumnya intinya adalah perbuatan Allah dan ciptaan Allah. Dari mana kita melihat perbuatan Allah, ciptaan Allah? Dari Al-Quran. Al-Quranlah samudera ilmu yang tidak bertepi, yang tidak ada ujungnya, lautan ilmu tidak bertepi. Itulah tempoh hari saya minta Bapak Ibu beli buku ini. Tafsir Ibnu Katsir, buku saya udah hancur lebur. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau baca Quran jangan satu hari satu juz, wow, cuma gitu aja. Hasilnya apa? Pahala dapat, pahala pasti dapat. Tapi tujuan diturunkannya Al-Quran tidak tercapai. Baca 15 ayat aja, tapi dengan tafsir lafziahnya, dengan penjelasan artinya secara lafaz, dan kemudian melihat kepada asbabun nuzulnya. Itu menarik sekali. Kalau sekali baca ini akan tertarik sekali. Ada ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat sekitar 200-an sekian mungkin. Bunyi ayatnya tuh nisa'ukum harsulakum wa'tu harsakum an-nasi'tum. Itu kalau diterjemahkan secara artinya, perempuan kamu adalah ladang kamu. Kamu boleh menanam dengan cara apapun kamu mau. Kita nggak akan ngerti kalau tidak melihat kepada tafsirnya. Tafsirnya itu ternyata adalah di waktu itu terdapat sebuah mitosnya orang Yahudi. Kalau seorang istri digauli dengan doggy style, maaf sekali, secara posisi dari belakang, maaf sekali. Itu kalau anaknya lahir matanya juling. Jadi sahabat datang ke Rasulullah. Yang Nabi, gimana Nabi? Tadi malam saya kayak gitu. Dan bukan cuma satu sahabat, beberapa sahabat. Gimana Nabi? Turun ayat tadi. Itu maksudnya adalah tafsirnya. Kamu boleh menggauli istri kamu dengan posisi seperti apapun. Jungkir balik apapun boleh-boleh aja. Asal di tempatnya. Coba kalimatnya bagus banget. Asal di tempatnya. Sampai ada ancamannya. Jangan di duburnya. Siapa menggauli istri duburnya dilaknat Allah. Allah melaknat suami menggauli istrinya di duburnya. Ini kalimat vulgar sekali, tapi harus tahu supaya orang tidak membuat kesalahan. Gitu. Jadi kalau kita baca tafsir seperti ini, kita akan seperti addicted, kita ketagihan. Kita senang buka setiap hari 15 ayat, kita baca ayatnya, kita lihat artinya, kita baca tafsirnya. Setahun selesai. Tapi kita punya pemahaman yang bagus sekali dalam Al-Quran. Nggak cuma sekedar satu hari satu juz, tapi nggak ada hasilnya apa-apa gitu. Nah kemudian kita bicara tadi soal marifat bil akli tafakur. Ayat yang bagus bil tafakurin itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Coba kalau malam hari kita keluar, kita lihat bintang. Coba hitung bintang, ada berapa banyak bintang di langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sejuta, 2 juta, semiliar. Ada ujungnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Padahal ilmu pengetahuan sudah tahu bahwa satu bintang itu besarnya ribuan kali bumi kita. Satu bintang besarnya ribuan kali bumi kita. Coba bayangkan ada bermiliar-miliar bintang. Di balik bintang masih ada bintang. Di balik bintang masih ada bintang. Di mana ujung itu bintang? Nggak ada ujungnya. Itulah gambaran kekuasaan Allah yang tidak ada ujungnya. Kesucian Allah yang tidak ujungnya. Kebesaran Allah tidak ada ujungnya. Kita melihat dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Allah. Tidaklah sia-sia Engkau jadikan semuanya ini. Itu kata Nabi, siapa orang lihat bintang langit baca seperti itu, dia akan mendapatkan pahala sebanyak bintang di langit. Coba dituliskan pas. Ya, bagus-bagus saja kan cari pahala. Jadi kalau kita melihat apapun yang kita lihat, di balik itu kita lihat tangan-tangan Allah. Apapun yang kita lihat ada kambing, kita lihat abelnya manusia itu apa tuh? Dia ada matanya, ada mulutnya, ada kakinya, ada perutnya, dia makan, dia buang kotoran. Bedanya manusia itu apa? Oh, manusia dia tuh cuma punya nafsu, dia nggak punya seperti kita nggak punya akal. Allah memberikan kita akal, itu adalah kelebihan kita dari hewan. Kita akan merenung, kita akan memuji Allah. Dan itu nilainya lebih utama dari ibadah setahun. Cobalah berlatih untuk salat tafakur. Walaupun kita lihat televisi yang bikin manusia ciptaannya Allah. Kita akan melihat di balik itu tangan-tangan Allah yang ada. Itulah kemanapun kita menghadap, kita akan menghadap. Fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun menghadap, kita akan menghadap wajah Allah. Kita akan melihat dimanapun ada tangan-tangan Allah. Itulah marifat tingkat kedua. Itu pun nilainya tinggi sekali. Tinggi sekali. Kerjakan
Kerjakan. Selalu kita tafakkur. Dalam diam kita melihat kalau kita sedang di atas pegunungan Bromo, kita melihat betapa indahnya pemandangan, kita melihat lukisan tangan Allah. Allah melukis dengan sangat bagus sekali gitu. Itulah lukisan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nilainya lebih utama dari ibadah setahun. Dan puncak dari ma'rifat adalah ma'rifat bil qalbi. Ma'rifat dengan hati kita. Dasarnya adalah sabda Nabi. Manusia punya 4 mata. 2 di kepala, dengan 2 di kepala dia melihat ini alam semesta. 2 di hati, dengan 2 di hati dia melihat ke alam gaib. Dia melihat dunia jin. Dia melihat kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kebanyakan orang hatinya tidak melihat? Karena hatinya tertutup oleh dosa. Dosa dan penyakit hati nempel di hatinya sampai mata hatinya tertutup sama sekali. Itu dasar pelajaran kita dalam ilmu ma'rifat bil qalbi tadi. Menyadari bahwa kenapa manusia tidak bisa melihat ke arah Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya kotor, kelepatan penuh dosa. Itulah dalam perjalanan tarekat kita yang saya membagi dalam menggapai kedekatan kepada Allah. Kedua, menggapai kedekatan kepada Nabi. Yang ketiga adalah mencoba membuka pintu langit. Inilah tingkat yang paling ujung dari tingkat ma'rifat. Tapi jangan ngomong buka tingkat langit sebelum kita masuki tahap-tahap awal tadi. Kalau dalam tahap kita membuka atau mencoba mendekati Allah, menggapai kedekatan kepada Allah, itu dimulai dengan dua istighfar. Pertama adalah astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar yang kalau dibaca 3 kali kita naik tempat tidur. Kata Nabi, Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kita baca 100 kali. Insya Allah dengan istighfar ini dalam seminggu aja dosa kita kepada Allah sudah beres. Beres kata Allah, sudah selesai. Nah yang kedua adalah istighfar kita, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadz zalimin. Inilah istighfar permohonan kepada Allah. Allah mengampuni dosa yang kita perbuat kepada manusia. Karena mendapatkan pengampunan dari kepada manusia itu susah sekali. Yang paling mudah itu kita minta ridhonya dia. Minta maaf, minta ikhlasnya, maafkan saya, minta ridhonya supaya dia memaafkan kita. Itu paling mudah mendapatkan ampunan Allah. Kalau itu sudah, dia bilang sudah ridho, minta ampun, Allah sudah ampuni dosa kita. Sedapat mungkin selesaikan dulu urusan kita dengan manusia. Kalau urusan amanah, urusan pinjam uang, balikan. Jangan punya mati, jangan punya utang. Sahih hadis Nabi itu, terhalang orang masuk ke dalam surga karena hutangnya. Dia udah masuk surga sebetulnya, gara-gara hutangnya dia nggak bisa masuk surga. Jangan mati punya utang. Siapa punya utang kamu bayar, dia pencuri. Apalagi mencuri, jangan mengambil hak orang lain gitu. Jadi kejar sampai kita selesai urusan kita dengan manusia. Kalau sudah tidak mungkin, itulah yang kita kerjakan. Yang kita baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian setiap malam kita baca surat Fatihah sekali, kita baca Al-Ikhlas 21 kali. Kemudian kita bilang, ya Allah, sampaikan pahala bacaan saya ini kepada semua orang yang pernah saya zulimi, yang pernah saya sakiti hatinya. Terus setiap hari kita baca. Itu nilainya tinggi. Kita baca 21 kali Al-Ikhlas. Itu sama seperti 7 kali khatam Quran. Karena 3 kali Al-Ikhlas itu sama dengan 1 Quran. Terus kita baca. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Kalau tidak mungkin kita mendekat kepada Allah dengan hati belepotan penuh dosa. Mustahil. Mustahil orang bisa mendekat kepada Allah dengan hati yang belepotan penuh dosa. Dia harus bersih dari dosa, harus mulus bersih dari dosa. Setelah bersih dari dosa, masih harus bersih dari penyakit hati. Tidak mungkin Allah mendekat kepada Allah dengan hati belepotan dan penyakit hati. Hilangkan penyakit hati. Pertama dengan kesadaran. Seperti takabur, ujub, riya, sum'ah. Sadar bahwa takabur itu sampai ada hadis Nabi, gimana masuk riya? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang seatom aja kesombongan dalam hatinya. Bayangkan, seatom kesombongan sudah menghalangi orang masuk surga. Bagaimana kalau sombongnya begitu banyak, berbakul-bakul? Ini kesadaran dulu yang ada di hati kita. Dan ini kemudian bisa dibantu dengan zikir kita. Zikir kita yang membantu kita untuk merobohkan hijab-hijab tadi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allah akan meniupkan ke dalam jiwa kita, jiwa aziz dan hakim. Hakim itu bijaksana. Kalau bijaksana, kita tempatkan diri kita sebagai hamba. Kita adalah hamba, dia adalah Tuhan. Insya Allah perlahan tapi pasti kita akan bisa merubuhkan tabir-tabir yang menghalangi hijab-hijab kita untuk mendekat kepada Allah. Itulah yang hari saya ingin Bapak Ibu beli buku ini. Tanbihul Ghafilin. Ini ada 2 jilid. Belinya di mana Pak Kiai? Belinya di itu Tokopedia.
beli di Tokopedia atau beli di Shopee, gampang dianterin ke rumah, tinggal bayar aja. Bayarnya tinggal transfer, dikirimin ke rumah. Harus punya di rumah, harus punya. Yang ketiga, yang berikutnya harus punya adalah satu lagi, Riyadhus Shalihin. Juga beli di Tokopedia atau di Shopee. Kalau punya buku-buku itu dan disiplin yang kita baca, setiap hari kita baca. Ya kalau buku-buku seperti ini, seperti Tanbihul Ghafilin atau Riyadhus Shalihin, kita nggak usah baca urut. Lihat daftar isinya, kemudian kita lihat poin-poin yang kita ingin tahu. Kita buka itu dulu. Itu menarik sekali. Menarik dan menyenangkan sekali. Menjadi pintar itu kan menyenangkan. Jadi mendekat kepada Allah itu tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah dengan hati belepotan penuh dosa, itu nggak mungkin. Setelah selesai dari dosa, setelah bersih dari dosa, ya jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Sadar kita tidak boleh berbuat dosa. Dan diantaranya adalah ikhtiar kita dengan puasa. Karena puasa itu rem yang paling pakem sekali untuk menahan nafsu kita berbuat dosa. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena setan menggoda. Apa yang dikerjakan setan? Setan mengendalikan nafsu kita. Itu nafsu dikendalikan oleh setan sehingga terpeleset ke dalam dosa. Sehingga pelajaran tidak berbuat dosa adalah pelajaran untuk kita mengendalikan nafsu. Bagaimana kita mengendalikan nafsu kita. Jadi dengan puasa 3 hari, Senin, Kamis, Jumat, atau any hari. Kalau Senin, Kamis, kenapa Senin dan Kamis? Karena kata Nabi, amal anak Adam disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis, dan saya menyukai ketika itu saya sedang berpuasa, kata Nabi. Kenapa Jumat? Karena Jumat itu pemimpinnya hari selama seminggu itu. Tapi kalau berhalangan ganti hari lain boleh, Senin, Kamis, Sabtu boleh, Selasa, Kamis, Rabu. Yang penting kita dapat 3 hari. Itu pakem sekali untuk menahan keinginan kita berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibantu zikir kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Yang berbuat dosa, jangan meninggalkan perintah Allah. Salat, Masya Allah, salat itu sampai ada hadis Nabi, fa in tukbila salatuhu tukbila sa'iru amalihi min ruddat salatuhu ruddat sa'iru amalihi. Kalau salatnya keterima, mudah-mudahan amalnya keterima. Kalau salatnya sudah ditolak, seluruh ibadahnya akan ditolak. Jangan pernah berani meninggalkan salat dengan sengaja, jangan pernah. Jangan pernah. Itulah pelajaran kita di sini. Nomor 1 tadi pelajaran bagaimana kita salat dengan khusyuk. Karena salat sembari ngelamun itu dia tidak sedang menyembah Allah, dia sedang menyembah nafsunya sendiri. Kita belajar salat dengan khusyuk. Bisa kayak bisa. Sudah banyak di masa salatnya sudah khusyuk, sudah nangis kalau salat. Itu cuma bagaimana hati kita bersih dari dosa, bersih dari penyakit hati pada waktu telah kita merasakan kedekatan kita kepada Allah. Kita merasa Allah lebih dekat kepada kita. Kita salat sembari nangis. Disebutnya namanya Allah, kita sudah mau nangis. Jadi jangan pernah berani sholat dengan sengaja dan kerjakan di awal waktu. Karena kalau di akhir waktu itu sudah tertutup pintu langitnya. Kenapa dikerjakan di awal waktu? Karena pintu langit terbuka. Dan yang paling penting itu menunjukkan kesungguhan hati kita untuk kita mengejar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat. Zakat dan sholat itu sepasang. Perintahnya selalu bergandengan. Akhirnya sholat waktu zakat. Tidak menerima sholat sebelum melakukan zakat, tidak menerima zakat sebelum melakukan sholat. Kalau sholat adalah ibadah kita langsung kepada Allah, kalau zakat adalah ibadah kita yang ada manusia menikmati ibadah kita, yakni orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Kemudian yang berikutnya adalah puasa. Puasa itu seluruh ibadah sampai kepada Allah melalui malaikat kecuali puasa. Puasa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa rem yang pakem sekali untuk menahan dosa. Kemudian adalah haji. Haji itu luar biasa. Rulja amin nubihi kayaumi warudu ummuhu. Dia akan bersih seperti bayi baru dilahirkan kembali. Jangan pernah berani menunda keberangkatan haji selagi dia mampu. Kalau sudah mampu berangkat. Karena ada ancaman Nabi. Siapa orang meninggal dunia tidak berhaji padahal dia mampu, saya tidak peduli dia mati sebagai Nasrani atau sebagai Yahudi. Ngeri sekali itu. Begitu kita mampu, paling tidak pasang niat di dalam hati, ya Allah. Dalam kesempatan pertama saya bisa rezeki saya ada, uang saya ada, saya sehat, keamanannya bagus, saya akan berhaji. Pasang niat di dalam hati. Kalau terjadi sesuatu, kita akan bilang, saya kan udah niat. Kenapa dong saya diambil? Kenapa saya dimatiin? Kita sudah niat. Insya Allah akan menyampaikan niat kita tadi. Lakukan perintah Allah bukan cuma itu. Lakukan perintah Allah dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kita dulu pernah satu sesi cuma bahas masalah ini aja. Jadi ini dosa besar kalau orang tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kalau pastikan di rumah kita nggak ada orang nggak sholat. Kalau ada pembantu rumah tangga di rumah kita nggak sholat, dia berdosa dan kita kebagian dosanya. Fasilitasi dia melakukan sholat. Kalau kita punya pegawai, 100 pegawai, ada yang nggak sholat, dia berdosa nggak sholat, kita ikut berdosa sebagai pimpinannya, dia nggak sholat.
Ayo mulai dari lingkungan kecil sampai kita merambah ke lingkungan lebih besar, ke keluarga kita, adik kita, keponakan kita. Jangan ada orang berani meninggalkan sholat. Dan inilah zaman di mana sekarang sudah seperti itu. Sudah makin sedikit sekali orang mendirikan sholat, sudah sedikit sekali. Yang melakukan pun kadang-kadang sering-sering bolong-bolong. Ada nggak sholat zuhur, ada nggak sholat asar. Ada yang melakukan 5 waktu pun sholatnya sembari asal-asalan aja, sembari ngelamun. Ini zamannya sudah seperti itu. Dan dalam satu kaul, Allah tidak mengajab sebuah bangsa karena berbuat dosa, tapi Allah akan mengajab secara merata manakala tidak ada orang memberikan peringatan. Dan sekarang waktunya makin sedikit orang berikan peringatan. Orang yang penting gua enggak peduli orang lain itu dia melakukan zina, biarin aja lah gua, yang penting gua enggak. Salah. Kalau itu orang kita kenal, kita harus mencegah. Dia nggak mau, itu urusan dia. Kita sudah melakukan kewajiban kita, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Masih banyak lagi. Kewajiban kita adalah menyantuni anak yatim, berikan fakir miskin. Ara'aital yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta dalam agama? yakni mereka tidak menyantuni anak yatim, tidak memberikan fakir miskin. Kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, kita masuk ke dalam pendusta dalam agama. Nah, Bapak Ibu, anak sekalian, mumpung sekarang ini besok adalah hari Asyura, itu lebarannya anak yatim. Santuni anak yatim. Sebanyak mungkin kita bisa. Usap kepalanya. Allah akan mengampuni dosa kita sebanyak rambut yang kita usap tadi. Puasa 1 hari tadi. Harusnya hari ini puasa. Saya puasa, alhamdulillah. Saya lupa bilangin semuanya. Besok tahun depan puasa 2 hari. Tanggal 9 dan 10 Muharram. Kalau bisa 10 hari. Dari tanggal 1 sampai 10. Kalau enggak ya 2 hari, 9, 10. Kalau enggak ya sehari aja. Besok tanggal 10. Siapa orang tidak puasa, dia rugi. Karena puasa itu akan menghapuskan dosa selama 1 tahun kemarin. Setahun kemarin berbuat dosa, dia hapus dengan puasa Muharram 10 Muharram. Luar biasa, nilainya tinggi sekali. Itu telah kemurahan hati Allah memberikan hadiah-hadiah kepada kita. Dengan hal-hal yang kecil itu bisa menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun. Apalagi selain itu, baru banyak sekali yang kita harus lakukan. Kita harus menyambung silaturahim. Sebab silaturahim itu, gimana Pak Sukri? Inna rahmatan la tanzilu ala qaumin fihim qata'irruhim. Rahmat Allah tidak turun pada kaum di mana terdapat orang memutuskan silaturahim. Bayangkan kalau di sini ada orang memutuskan silaturahim, itu rahmat Allah terhalang buat turun. Itu dosa besar memutuskan silaturahim tadi. Ya Pak, saya udah coba sambung Pak. Saya telepon saya dibanting, ditutup. Saya datangin pintu pagarnya ditutup. Yang penting hati kita damai. Allah tahu bahwa kita mencoba untuk menyambung silaturahim. Dia nggak terima, itu urusan dia. Itu urusan dia. Tapi dari hati kita menunjukkan bahwa kita menyambung silaturahim. Pak, paling sedikit kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Mudah-mudahan Allah damaikan hatinya. Supaya dia sadar bahwa silaturahim itu dosa besar. Dosa besar bukan silaturahim. Itu tadi, buku-buku tadi itu akan membantu sekali untuk Bapak Ibu punya pengetahuan yang cukup untuk tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh di dalam kehidupan kita. Ya, sudah kita baca 2 istighfar, kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Dan inti pendekatan kepada Allah adalah di asma Allah Al-Latif. Kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu jumlahnya 16.641. Aduh Pak, saya nggak sanggup 16.000 Pak. Saya cuma sanggup 6.000. Oh bagus. Bagus, teruskan 6.000 aja. Bagus, teruskan 6.000. Ya Pak, saya cuma 2.000 aja, kuatnya udah ngantuk Pak. Ya udah 2.000 pun oke. 2.000 pun oke. Yang penting dikerjakan. Jangan cuma ngomongnya aja gitu. Ngomongnya banyak, kerjanya nggak ada. Kerjakan sekuatnya, sebisanya. Jadi hari-hari besok, kalau tadi cuma dapat 2.000, ada hari kosong, kejar. Pulang dari kantor, jalan daripada nggak ada kerjaan, nah kita zikir. Asal jangan pamer-pamer. Buat tasbih. Jangan pamer-pamer. Jangan kelihatan orang yang sedang berzikir. Itulah ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang saya bahas tempoh hari mendekati pendekatan kita kepada Allah. Kerjakan. Sudah banyak sekali. 40 hari kalau itu dikerjakan dalam 40 hari insya Allah kita akan merasakan kedekatan kepada Allah. Kalau nggak sampai berarti ada yang salah. Ya Latifnya cuma 2.000. Yang nggak bisa 40 hari lah, harus lebih lama dari 40 hari. Ya nggak apa-apa. Jadi 100 hari pun oke. Yang penting tercapai. Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimana rasa kita berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada kalimat bisa jelaskan. Seperti orang nanya, gimana sih rasanya enaknya campur suami istri? Coba jelasin Pak Sukri. Nggak ada kalimatnya.
Kalau yang belum pernah ngerjain nggak tahu lah. Nggak bisa dijelaskan. Kerjakan dan kamu baru akan tahu. Rasa itu nggak ada penjelasan yang bisa menjelaskan. Kerjakan dan dia akan tahu. Bagaimana kita senangnya berdekat dengan Tuhan, berdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya senang sudah banyak sekali, mungkin banyak sekali yang lapor. Alhamdulillah Pak, sekarang kalau saya salat sambil nangis. Saya merasa Allah dekat sekali kepada. Alhamdulillah. Terus pelihara terus, Mbak. Pelihara terus hati kita bersih terus. Dan itu setiap hari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebanyakan dosa kita datangnya dari mulut kita. Mulut kita paling banyak andilnya berbuat dosa kepada Allah. Itulah pelajaran yang pertama kita pegang adalah sing ora perlu diomong, ojo diomong. Sing ora perlu diomong, ojo diomong. Udah nggak usah ngomong, nggak ada gunanya, ngomong kosong. Nggak ada gunanya ngomong kosong. Itu kerjakan terus. Terus kejar sampai kita ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu Nabi, itu sama urutan bacaannya. Kita istighfar 2 kali, hasbunallah. Cuma tambahan satunya adalah asmaullah, al-qadir, ya qadir. Ya qadir itu di antara asmaullah yang hilang gemilang. Ini menyampaikan kepada keinginan kita. Ini zikir saya dari kecil sebenarnya. Dari saya masih kelas 6 SD. Ya qadir, ya qadir, ya qadir. Itu artinya pun bagus sekali. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kekuasaan yang kau miliki, kabulkan keinginanku. Kalau anak-anak kita masih sekolah, suruh dia baca ya qadir. Itu anaknya Mbak Dini baca ya qadir, diterima tanpa ujian ya. Masuk ke universitas tanpa ujian. Semua anak-anak saya hampir semua benar dia bacanya. Jangan belang bentong, jangan hari ini baca, besok nggak baca, hari ini baca. Asal dia stabil terus, insya Allah pasti gitu. Insya Allah dia kalau mau masuk ke universitas pasti diterima yang inginkan. Anak-anak saya pun alhamdulillah dia dapat apa yang dia mau. Yang jadi polisi. Sebenarnya saya nggak ngerti kok ada orang yang pengen jadi polisi. Ada sih orang pengen jadi polisi itu. Nggak kepikiran di pikiran saya, tapi ya saya tahu dia adalah dia. Saya nggak bisa mengukur keinginan dia dengan keinginan saya. Karena ternyata dia senang saja jadi polisi. Kayak ikan di air senang menjadi polisi. Ya kan, itu jalan hidupnya. Yang penting dia jalan yang lurus. Ya. Jangan ambil yang haram-haram. Jadi setiap bulan saya gaji dia. Saya nggak mau cucu saya makan yang haram-haram. Nah, ini kesian kalau anak-anak polisi yang lain nggak tahu tuh. Nggak tahu gimana. Karena kata anak saya, Pak, kalau kita nggak terima pemberian, kantor kita nggak jalan, Pak. Dia jadi Kapolsek, dia jadi Kapolres. Kenapa begitu, Pak? Karena kita kerja itu dengan uang itu. Bayangkan kita dikasih anggaran buat ngejar penjahat cuma 250.000 per orang. Dengan jumlah penjahat sekian. Padahal jumlahnya lebih banyak. Yang kita kejar sampai ke Palembang, harus naik pesawat. Nggak mungkin. Ya, nggak, kalau uang dipakai itu nggak apa-apa. Asal jadi dibawa pulang ke rumah, dipakai ke anak-anak. Jangan. Yang salah siapa? Nggak tahu saya siapa yang salah. Jadi, kalau kedekatan kepada Nabi yang kita kejar adalah dengan salawat. Salawat itu ditiupkan ke hati saya, itu salawat pasti bagus sekali. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin di adadi kulli ma'amillah. Pendek, tapi padat sekali. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam dan keberkahan kepada junjungan kami Muhammad sebanyak bilangan segala sesuatu yang engkau ketahui. Berapa yang Allah ketahui? Tidak terbatas. Kita baca sekali, kita minta dihitung sebagai jumlah tidak terbatas. Gitu. Insya Allah. Mak 1000 nggak kuat sih, Pak. Benar ya, Pak, nggak kuat. Ya ada kuatnya berapa? Kuatnya berapa? Kuat 300, ya itu 300 bagus. Terus kerjakan. Kerjakan yang penting. Yang dikerjakan. Harta cuma 100 pun nggak apa-apa, kerjakan gitu. Kok dikerjakan insya Allah. Insya Allah. Karena saya selalu mendoakan, saya selalu matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak saya mau cium tangan. Dulu guru saya menyampaikan tangan saya ke Rasulullah. Dulu guru saya menyampaikan tangan saya ke Nabi Khidir. Sampai saya bisa cium tangannya. Sekarang alhamdulillah murid saya sudah sanggup ketemu Nabi Khidir. Saya dibawa guru, dibawa kiai ketemu Nabi Khidir. Bagus sekali. Bagus sekali gitu. Jaga hatinya, tetap bersih. Kita nggak cukup hati kita bersih, nggak kelakuan jelek itu nggak cukup. Kita harus hati kita bagus. Harus akhlak kita bagus. Kalau kita mau nyampe ke Nabi, itu harus dikejar dengan kecintaan. Kalau cinta kata Nabi, buktikan. Buktikan kamu cinta sama saya. Apa buktinya? Kesatu dengan salawat, kedua dengan akhlak. Dan akhlak itu nggak cukup, akhlaknya nggak jelek. Gitu. Akhlaknya nggak cukup. Akhlaknya harus bagus. Dia harus menjadikan pribadinya adalah orang yang memberikan manfaat untuk semua orang. Dia senang membantu. Membantu itu perbuatan yang menyenangkan. Yang selalu kalimat saya buat anak-anak saya, Bapak Sukri, kalau jemaah orang lain tersesat, kita bantu. Kita kasih dia makan. Membantu jemaah orang lain kita bantu, jemaah kita sendiri. Membantu itu sesuatu yang menyenangkan. Bukan suatu pekerjaan. Dimanapun kita bantu orang. Sampai orang tanya nomor telepon pun kita bantu dengan santun gitu.
dengan baik, jawab dengan santun. Itu luar biasa, nilainya tinggi sekali. Seringkali banyak hal yang kecil di mata manusia ternyata besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Hal yang besar di mata manusia ternyata kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita buang paku dari tengah jalan supaya orang lain nggak injek. Barangkali nilainya tinggi sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita kita yang sering kita ulang-ulang, kisah perempuan nakal yang kehausan turun ke sumur minum air, kemudian naik ke atas lihat anjing menjulurkan lidahnya kehausan, dia lihat kesian banget ya anjing kehausan nggak bisa ambil air, dia turun lagi ke bawah, dia ambil air semangkuk, diminumin tuh anjing, dan Allah mengampuni seluruh dosanya. Dikasih minum anjing, Allah mengampuni seluruh dosanya. Banyak hal yang kecil di mata manusia ternyata besar di mata Allah. Tapi kalau kita melihat, ternyata nilai-nilai paling tinggi adalah dalam nilai-nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang itulah punya nilai paling tinggi sekali. Jadi kalau kita kasih sayang sama orang-orang miskin, Bu, ada tergerak hati kita buat membantu. Paling tidak kita kesian lihat mereka duduk-duduk di pinggir jalan nggak makan gitu. Coba kita ulurkan tangan kita semampu kita sebisa kita. Hati yang penuh kasih sayang itulah kita bahas. Mana Pak Sukri? Al-Quran kalau diperas yang keluar suratul Fatihah. Fatihah diperas yang keluar Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebab Allah memerintahkan kita apapun yang kita lakukan, setiap perbuatan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sukri sudah menjelaskan dibaca sebelum tidur 21 kali. Oh, luar biasa fadilahnya. Allah melindungi, Allah menjaga, luar biasa. Kalau dibaca 786 kali, itu Allah akan mengabulkan segala keinginan setiap hari. Tapi orang jadi rakus itu. Oh, banyak banget ya. Ini juga ini mau semuanya mau sih. Janganlah, sesuai dengan kemampuan kita aja. Kita mengajarkan kita dari kitab Syamsul Ma'arif dari Imam Ahmad Al-Buni. Itu salah satu ahli hikmah. Jadi kasih sayang itulah. Nilai-nilai kasih sayang itu nilai tinggi sekali mata Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang bukan cinta. Cinta boleh, tapi bukan cinta yang disenangi dengan nafsu. Kalau cinta pakai nafsu, dia bukan cinta, dia nafsu. Sukri hati-hati, umur Sukri lagi ganas. Kalau umur saya ya sudah 75 tahun sudah. Alhamdulillah sudah nggak kepikiran gitu. Pikiran kita cuma kita ngebayangin ruang kuburan Pak Sukri. Saya bayangin tuh kuburan saya di situ gelap itu, masuk ke dalam kubur sendirian. Itu yang saya bayangin. Yang saya berharap Allah bukakan, Allah lapangkan kubur saya, udah jadikan tempat yang menyenangkan. Itu adalah kita. Kita nggak mau kita di situ disiksa-siksa, nggak mau ditanya-tanya, nggak mau. Tapi kalau nggak mau, ayo kerjakan amal soleh kita. Jangan cuma nggak maunya aja, sebenarnya kelakuannya tidak menunjang gitu. Jadi itulah yang kita bahas, kedua-duanya mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah. Target mendekat kepada Allah itu 40 hari. Banyak yang tercapai 40 hari, meskipun kebanyakan normalnya lebih dari 40 hari. Jangan putus asa, teruskan. Nggak sampai 80 hari, insya Allah nggak sampai 2 tahapan tercapai. Merasakan kedekatan kepada Allah. Kemudian kita melompat mengejar kedekatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sama, targetnya 70 hari. Tapi kalau benar kita kerjakan, insya Allah dalam 70 hari tercapai. Nah, yang ketiga itu adalah membuka pintu langit. Inilah inti dari pelajaran yang utamanya di sini. Gimana orang naik derajatnya menjadi para wali Allah. Tapi inilah sesuatu yang tidak bisa diajarkan secara terbuka. Itu adalah kita bahas secara khusus. Mungkin target saya tuh tahun depan, tahun 2022, saya akan kumpulkan orang-orang yang targetnya sudah harus ketemu Rasulullah. Dia harus ketemu Rasulullah, sudah cium tangan Nabi, insya Allah. Sudah ada izin dari Nabi untuk kita masuk ke dunia itu. Kita bahas nanti aja itu, sekedar tahu aja bahwa itu ada dunia seperti itu. Dan kalau dibilang Islam tidak mengenal tapa, siapa bilang? Nabi mulai perjalanan rohaninya dengan bertapa. Dia naik ke Gua Hira, di sana beliau tinggal berminggu-minggu, dia bertapa di sana sampai kedatangan malaikat Jibril. Dan itulah pelajaran tarekat. Tidak ada tarekat apapun juga yang tidak mengakhiri pelajaran rohaninya dengan ujian. Tidak ada. Ya, sayangnya ya saya nggak komentar gitu. Harusnya mursyidnya sendiri harus nyampe ke situ, harus bisa ngejagain murid-muridnya gitu. Tapi ya apa-apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas urusan kita aja, kita nggak bahas urusan orang lain. Sekarang pertanyaan, bolehkah merayakan ulang tahun? Boleh Mas Fikri? Oh, boleh. Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh dikaitkan sebagai syukur kita kepada Allah sudah dikasih umur 75 dan doa supaya mudah-mudahan dikasih tambahan umur. Bolehkah acaranya pakai makan-makan? Oh boleh, itu namanya kenduri. Kalau Islam namanya walimah. Walimah itu bahkan disunahkan oleh Nabi. Ada walimatul milak kalau orang lagi akad nikah, walimah. Ada walimatul ursi kalau bayinya baru lahir. Ada walimatul khizb Quran pada waktu si anak hafal Quran. Ada walimatul safar pada melakukan perjalanan. Dan yang paling menarik ada walimatul maghdubah. Ini
ini adalah walimah yang tidak ada urusannya dengan satu apapun juga gitu. Jadi orang zaman dulu, orang tua kita biasa kalau pulang dari masjid salat Jumat dia ngajak teman-temannya, ayo selamatan di rumah, makan-makan di rumah, selamatan katanya. Ya kalau kita kaitkan seperti ini, bagus aja kita bikin acara makan-makan. Tapi jangan ngasih makan orang kaya aja. Kasih makan tuh anak yatim. Undang anak yatim. Bikin acara mengundang anak yatim. Wah, luar biasa bagusnya tuh. Berapa banyak kiai? Sebanyak mungkin semampunya. Semampunya bikin di mana-mana untuk anak yatim. Pulang dikasih makan, kasih uang. Berapa kiai? Berapa semampunya. Kalau antum kaya kasih 1 juta kalau pulang. Banyak banget kiai. Ya 500.000. Banyak banget kiai 200.000. Banyak banget kayak 100.000 turun terus berapa sih mampunya antum ngasih dia pulang anak-anak yatim? Dia dikasih 100.000 senang sekali. Dia bayangkan bisa beli sepatu baru, bisa beli celana lebih baru. Ya itulah tanda kasih sayang kita. Katanya sayang. Kalau kita sayang, tunjukkan sayang itu dalam bentuk perbuatan yang nyata. Jangan cuma ngomong aja gitu, ngomong. Tapi kan itu bid'ah, Kiai. Ya memang bid'ah. Lalu kenapa kalau bid'ah? Imam kita, Imam Syafi'i, sejak beliau tahun berapa itu, sekitar tahun 200-an, sudah berfatwa bahwa bid'ah itu terbagi 2. Bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang dhalalah. Bid'ah yang benar dan bid'ah yang sesat. Bid'ah disebut sesat kalau dia menabrak akidah Islamnya. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dia akan disebut hasanah kalau masih bertepatan dengan apa yang diajarkan Nabi. Kalau orang salat Jumat, imamnya berdoa, itu bertepatan dengan apa yang diajarkan Nabi. Itu bagus banget itu. Imam berdoa, makmumnya amin, amin. Si imam belum mampu membuat doanya diijabah Allah. Tapi di antara makmumnya, ada orang disayang Allah. Waktu bilang amin, Allah mengabulkan doanya imam. Allah mengabulkan doanya imam dengan sebab aminnya seorang makmum. Luar biasa indahnya kebersamaan. Itulah di antara bid'ah yang hasanah. Nah, siapa yang bid'ah itu, yang bilang bid'ah itu adalah orang namanya Muhammad bin Wahab. Bin Abdul Wahab. Itu baru 200 tahun yang lalu. Jadi selama berabad-abad orang berpegang pada paham Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu kebagi 2, sunnah, hasanah dan dhalalah. Tiba-tiba sejak 200 tahun yang lalu ada orang namanya Muhammad bin Abdul Wahab bilang semua bid'ah itu sesat. Sekarang kita lihat aja, kita bandingkan. Siapa tuh Imam Syafi'i, siapa tuh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Syafi'i itu Masya Allah, umur 11 tahun sudah hafal Quran. 11 tahun. Dan dihafal kepada puluhan ribu dalam satu tahun, ratusan ribu hadis, bukan cuma kepada matannya. Beliau hafal kepada sanadnya, beliau hafal kepada ilatnya, luar biasa. Coba lihat kitabnya Risalah, lihat kitabnya Al-Um. Kita akan melihatnya orang yang nyusun kitabnya orang sangat luar biasa gitu. Kalau orang berani bilang bahwa bid'ah itu semuanya sesat, berarti dia melecehkan Imam Syafi'i. Dia itu siapa sih berani melecehkan Imam Syafi'i? Sekarang kita lihat Muhammad bin Abdul Wahab. Bapaknya sendiri nggak setuju sama ajarannya. Bapak kandungnya tidak sepaham dengan ajaran. Adik kandungnya ya waktu jadi kadi tidak sejalan dengan pemikiran dia. Ini adik kandungnya malah nulis sebuah buku Pak Sugeng untuk membahas. Sayang sekali pada waktu mereka sedang berkuasa kemarin-kemarin itu buku dimusnahkan. Tapi sekarang mereka lagi bangkrut di saat itu. Banyak ulama-ulamanya dipenjarakan oleh MBS itu. Saya kepengen saya dapatkan tuh skrip dari buku itu. Saya kira mestinya masih ada orang menyimpan tulisan dari adiknya. Bagaimana cara dia untuk menganalisa ajaran kakaknya. Sudahlah itu urusan orang lain. Yang penting jangan pedulikan mereka gitu. Kita pegang ajaran guru-guru kita bahwa itu sepanjang tidak melanggar akidah Islamnya, sepanjang tidak menabrak Al-Quran dan hadis, itu bagus, itu sunnah. Seperti kita bilang tadi, merayakan ulang tahun di zaman Nabi nggak ada. Tapi kalau kita kaitkan dengan rasa bersyukur itu kan bagus sekali. Boleh pakai makan-makan sudah kita bahas tadi. Beliau pakai tiup lilin, itu mah jangan. Kalau itu janganlah. Itu mah jangan, kata Nabi, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indahnya Islam tidak melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Enggak ada gunanya dia tiup lilin itu. Jadi sudah jam 5, cepat banget. Seperti ini kebagian waktu. Kita sekarang waktunya kita doa. Kita zikirnya sedikit aja ya. Apa zikir? Tapi kalau zikir saya sedikit, nanti kalau lagi sendirian zikirnya banyak dong. Kesendirian zikirnya banyak. Sekarang saya sedikit ngejar kita berdoa karena Pak Sukri masih butuh waktu. Terus sekarang kita Pak Sukri jam 6. Jadi Pak Sukri masih bisa sampai 6 kurang 5, kurang 10. Pak Sukri ini saya minta untuk menjelaskan paling tidak satu bab dari hal-hal yang menyangkut masalah tadi. Nah, cuman kalau nungguin Pak Sukri kapan mau selesainya gitu. Makanya ayo baca bukunya. Ya kita mulai zikir ila hadratin Nabi Mustafa.
Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Abu Fajar Ibrahim al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو يحيى عليه السلام وأبو ياسر القدير الجيلاني وأبو يمين بن يمين وأبو فجر إبراهيم شيخهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا ربي مرنا سبحانك سبحان الله 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 Subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi walhamdulillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah alamin min kulli halin wa ni'matin wa Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, 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 subhanallah bihamdi subhanallah العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله 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 العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده Subhanallahil azim astaghfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita doa, komentar saya buat saudara kita yang suka ngebitah-bitahkan kita. Karena mereka tidak punya tarekut. Mereka tidak punya tarekut. Mereka cuma berpegang pada Quran dan hadis. Kita alhamdulillah Allah mewariskan kita ilmu tarekut, sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang bagus, alhamdulillah. Jangan ikutin mereka, jangan ikutin mereka, jangan ikutin mereka. Kita doa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Sekarang juga kita harus doa kepada keadaan negara kita. Kemarin saya kirimin video kepala negara kita menyampaikan keadaan yang mengkhawatirkan. Dan saya memang sudah melihat keadaan itu. Kalau Amerika sudah inflasi sudah 9% tuh, tinggal tunggu saatnya di mana akan terjadi hal-hal yang seluruh dunia akan mengalami dampaknya. Kita doa, kita ajak orang-orang saudara-saudara kita pada sholat semuanya kita berdoa. Jangan cuma kita aja dong yang berdoa dong. Semua dong, seluruh rakyat Indonesia berdoa. Insya Allah kalau semua orang berdoa selesai urusan. Semua orang Islam berdoa selesai urusan, insya Allah. Ya, sekarang kita mulai dengan kita sendiri. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma alimullah. Wa zinata ma alimullah wa mil'a ma alimullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi ajri kulli ma'min. Ilahana ya Allah. Bersimpuh kami di hadapan kami hamba-hambamu. Selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Nikmat yang begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti. Nuhun ya Allah. Falakal hamdu kulluh. Walakal syukur kulluh. Walakal mulku kulluh. Walakal khalqu kulluh. Biyadikal khairu kulluh. Wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa yang kami perbuat kepada kami. Ampuni semua dosa yang kami perbuat kepada semua manusia. Ampuni dosa kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati.
Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifat, agar kami dapat mencintaimu ya Allah. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma la yuqribuna la hubbaka ilahana. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami. Beliau di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya sorga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Mereka yang sudah di dalam kubur, suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, paripar kami, mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Dengan cahaya ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Bil khusus bangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika ya Allah. Ya Allah. Ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya muhamlahu mayyasya'u wa yusbitu wa indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami tambahan umur yang banyak ya Allah sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan kepada kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah kehidupan yang kami jalani. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika. Ilahana ya Allah. Limpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, yang luas untuk kami ibadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal mutuwa. Ya basitul ajab sutur rizqi man yasya bi ghairi hisab.
Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini ghaibika bi ghairi manati mahlukin bi mahdi wa karomika ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin wa khamina zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru illa anta wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khata'ina kullahu. Allahumma an istabajbuna wahdina li ahsani amali wal akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasifu sayyi'aha anta birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzubika rabbuna min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qada'i samatatil ada'i. Na'udzubika rabbuna min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qada'i samatatil ada'i. Nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'auratana wa amin rawatana. Allahumma ihfazna min baini aydina ومن خلفنا ومن عملنا ومن سميلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من تحتنا. اللهم افنا في ابداننا افنا في ابصارنا افنا في اسمائنا. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر نعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شرنا كله ولا تقتلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شرنا كله ولا تقتلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جبل نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العلم نافعا وعملا تقبلا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل سقوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا بما جبت عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا وحمد نرده يا من لا تدر الذنوب ولا تنقذ المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء ونسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس ولا حمد ولا قوة إلا بالله. ربنا اللهم حسبنا حسابا يسيرا نسألك من الخير كله ما علمتم ولم نعلم نسألك من خير ما سألك من برك الصالحون ونعوذ بك من شر ما سألك من برك الصالحون نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikarmatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikarmatihi Abu Ya Emin Bunyamin. Bikarmatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bimu'jizati Abu Hidir alaihissalam. Bimu'jizati Abu Hidir alaihissalam. Bimu'jizati Abu Hidir alaihissalam. Bisafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya Rahman Rahimin. 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 Birahmati Azizul Hakim. Birahmati Aliyul Azim. Birahmati Qawiyul Matin. Birahmatika ya Ghafurur Rahim. Birahmati ya Salamul Mu'min. Birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Birahmatika ya Qudiyal Hajat. Birahmati mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ala mulkihi wa ridwan nafsihi wa jannati arsihi wa kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi Fajar Ibrahim al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kami sampaikan kepada orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Soeharli, yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa sekali banyaknya di hadapan kita semua. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang, umur yang sehat, umur yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bisa menimba ilmu dan benih-benih manfaat yang selalu ditebarkan oleh beliau kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Ahmad Syukri LCMA untuk menyampaikan tausiahnya, di mana beliau akan menyampaikan tausiah yang dengan tema menyatu di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyyi ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sampaikan pembahasan mengenai kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 daripada hadis-hadis Imam Nawawi, ada baiknya kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tepat pada hari ini alhamdulillah guru kita, orang tua kita mendapatkan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencapai usia 75 tahun. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan usia beliau sampai, insya Allah Allah yang lebih tahu sampai usia berapa. Yang jelas kita akan selalu berada bersama beliau dan menimba ilmu dari beliau, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam iman Islam, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berkah, dalam lindungan dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa la hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umra abina Bapak Kiai Muhammad Soeharli. Allahumma tawwil umra abina Bapak Kiai Muhammad Soeharli. Allahumma tawwil umrahu wa sahih jasadahu wa wasi' rizqahu fi ta'atika wa ta'ati rasulika libtigha'i maradatika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mengawali daripada pembahasan kita, hadis hari ini yaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Walaupun pernah kita bahas, tapi akan kita ulang kembali sedikit pembahasan mengenai masalah niat. Tapi saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebuah kisah nyata, kisah yang membutuhkan keimanan, kisah yang membutuhkan keyakinan. Iman itu tasdiqun bil qalbi. Iman itu membenarkan dengan hati, ya, membenarkan dengan hati bahwa apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan adalah benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasulullah sampaikan itu bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kepingin kita tumbuhkan keyakinan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada Allahnya, tapi kepada apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya, bahwa itu semua adalah benar. Nah, kisah ini juga semakin menambah keyakinan saya, dan mudah-mudahan semakin menambah keimanan saya, meyakini, membenarkan apa yang Allah katakan, membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Mengenai apa? Mengenai wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, ila akhiril ayat. Bahwa setiap harta yang kita gunakan, kita niatkan, kita keluarkan untuk kebaikan,
apapun bentuk kebaikannya itu hakikatnya tidak akan habis, akan tapi akan Allah gantikan. Akan Allah gantikan bahkan dengan berlipat ganda. Ya. Dan kisah ini kisah yang baru terjadi pada bulan-bulan ini, bahkan bukan kisah pada masa yang lalu. Nah, kisah ini terus terang juga membuat memotivasi diri saya untuk lebih meyakinkan kita semua lagi, Bapak Ibu, terutama mengenai masalah yang tadi beliau sampaikan mengenai masalah haji. Walaupun usaha kami adalah di bidang haji dan umroh, tapi niat saya adalah bukan untuk seperti itu. Niat saya adalah semua kaum muslimin, apalagi yang saya kenal, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, ayo kita munculkan niat, kita kuatkan niat, tekad untuk mau berhaji lillahi ta'ala. Karena sebagian dari kita itu masih meragukan, masih merasa takut. Kadang yang disampaikan adalah belum panggilan. Padahal Allah sudah memanggil kita sejak zaman Nabi Ibrahim. Saya merasa bahwa ada keraguan atau ada rasa kekhawatiran dari sebagian dari kita. Saya tidak memukul rata seluruhnya. Sebagian dari kita yang sudah mampu, ada perasaan khawatir, ada perasaan takut. Jika uang tersebut digunakan untuk membayar biaya ibadah haji ataupun ibadah-ibadah yang lain, sedekah, zakat, dan lain sebagainya, mereka khawatir uang tersebut, harta tersebut akan berkurang dari diri mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Contohnya adalah yang terjadi pada saudara kita yang berhaji di tahun ini. Ya, saya baru dapat ceritanya sekitar minggu yang lalu. Ini cerita yang menakjubkan menurut saya. Bahwa di dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Dan apa-apa yang engkau keluarkan daripada hartamu, فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Maka dia Allah akan menggantikannya. Jadi kisahnya ada sepasang suami istri yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Beliau berangkat melaksanakan ibadah haji dalam kondisi tidak lama habis mengalami keterpurukan karena pandemi COVID-19. Sampai kurang lebih gerai beliau itu 60-an gerai habis. Dan sekarang beliau merintis lagi dari awal usahanya, yaitu usaha kuliner. Ya, tanpa saya sebutkan namanya, tapi kita ngambil ibrah dari kisahnya. Ya. Dengan modal keyakinan tersebut, beliau tidak merasa khawatir. Mungkin justru keimanan beliau lebih tinggi dari kita. Merasa yakin bahwa apa yang akan dikeluarkan pasti Allah akan gantikan. Dan itu memang terjadi. Ya. Belum lagi selesai haji yang mereka lakukan, ya. Usaha kuliner yang mereka kerjakan berbasis di Jakarta, dan mereka akan membuka kembali di daerah Bandung. Saya agak lupa daerahnya di mana di Bandung itu. Usaha yang sama, usaha kuliner, makanan. Yang luar biasanya kalau dalam logika kita itu kayaknya kok itu bisa terjadi, kayaknya nggak mungkin lah itu bisa terjadi. Ya. Jadi beliau sedang mencari lahan, sedang mencari tempat yang bisa disewa untuk memperluas jaringan usaha kuliner beliau. Yang di Jakarta sudah mulai berhasil, beliau akan buka kembali di Bandung. Ya. Yang luar biasanya, cari sana cari sini berkali-kali, mendapatkan jodohnya, mendapatkan rezekinya pada saat beliau melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba beliau ditelepon oleh stafnya yang diamanahkan untuk mencari lokasi tempat dibukanya cabang daripada usahanya, usaha kuliner. Dapatlah di Bandung. Pada saat itu yang beliau ceritakan, beliau saat itu sedang ada di wilayah dekat daripada Mina, ya, wilayah Aziziyah. Beliau mendapat telepon dari karyawannya, dari stafnya, bahwa sudah dapat tempat yang strategis, yang bagus, yang luas. Yang secara logika, tempat itu seharusnya harganya mahal. Di dalam benak si pengusaha ini, anggaran yang sudah beliau siapkan adalah 1,2 miliar untuk menyewa tempat usahanya selama 1 tahun. 1,2 miliar yang sudah disiapkan. Yang menakjubkan, mendapat telepon dari stafnya bahwa stafnya ini dapat tempat yang bagus dengan harga yang tidak masuk akal. Berapa?
350 juta. Dan kepingin segera dilakukan akan. Bayangkan, dari budget 1,2 miliar, karena sebab haji yang beliau lakukan, mungkin karena niat beliau tulus, ikhlas lillahi ta'ala, beliau yakin bahwa Allah akan menggantinya, dan benar. Belum selesai haji, Allah sudah gantikan. Dari 1,2 miliar menjadi 350 juta. Itu berarti beliau menghemat kurang lebih. Ya, kalau haji berdua, anggaplah misalnya 700. Berdua kurang lebih 600 juta. Ketika beliau dari anggaran 1,2 miliar menjadi 3,5 miliar, itu berarti beliau menghemat anggaran kurang lebih sekitar 850 juta. Langsung Allah gantikan. Langsung Allah gantikan 2 kali lipat dari apa yang sudah dikeluarkan lillahi ta'ala. Seharusnya dengan kisah-kisah yang seperti ini kan kita harus lebih termotivasi lagi, harus lebih yakin ya bahwa apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh, dan apa-apa yang engkau keluarkan daripada hartamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Yang dibutuhkan adalah keyakinan. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pada pekan yang lalu sudah kita bahas mengenai 2 kalimat yang diajarkan, 2 kalimat thayyibah, yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim dan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit mengupas mengenai masalah niat. Jadi di dalam hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, pembahasan pertama adalah mengenai hadis tentang niat. Kenapa? Karena niat adalah persoalan pokok dalam syariat, dalam akidah. Ya, itu adalah permasalahan yang pokok. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tentang niat itu adalah hadis tentang sepertiga daripada ilmu tentang syariah dan akidah. Karena begitu pentingnya. Hadis ini dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kita sudah paham, Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali julukan Umar bin Khattab. Pertama, beliau dijuluki dengan Amirul Mukminin, amirnya orang-orang yang beriman, atau pangerannya orang-orang yang beriman. Nah, itu diambil dari khitabnya Umar bin Khattab sendiri. Ya, pada saat beliau berkhutbah, beliau sampaikan di depan manusia, ayyuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Wahai manusia, antum al-mu'minun. Kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa ana amirukum. Dan saya adalah pimpinan kalian atau pangerannya kalian pada saat itu, karena beliau sebagai khalifah pada saat itu. Itu julukan yang pertama, Amirul Mukminin. Julukan yang kedua buat Umar bin Khattab adalah julukan dari Rasulullah SAW sendiri. Apa julukannya? Abu Hafs. Abu Hafs itu artinya asad, singa. Kenapa? Lisyiddatihi. Karena Umar bin Khattab itu orang yang garang terhadap musuh, ganas terhadap musuh. Jangankan manusia, iblis saja berpapasan dengan Umar bin Khattab, dia menyingkir karena ketakutan, karena saking syiddahnya. Maka Rasulullah menjuluknya dengan Abu Hafs. Dan yang ketiga, julukan beliau adalah Al-Faruq. Nah, ini sering kita dengar juga, Al-Faruq. Karena di tangan Umar bin Khattab, jelas perbedaan antara yang hak dan yang batil itu benar-benar terang. Nah, beliau orang yang sangat tegas sekali. Apa hadisnya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau kita perhatikan hadisnya langsung dari Umar bin Khattab, beliau langsung katakan sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini artinya apa? Perawinya itu cuma satu, yaitu Umar bin Khattab. Makanya hadis ini dikategorikan sebagai hadis ahad. Hadis ada mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir terkandung di dalamnya hadis sahih, hadis hasan, dan terkadang ada hadis dhaif. Dan hadis ahad juga ada yang kategorinya sahih, ada yang kategorinya hasan, dan ada yang kategorinya dhaif. Nah, hadis
ahad dari Umar bin Khattab ini masuk ke dalam hadis yang kategori hadis ahad yang sahih. Karena termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan bahkan ini dijadikan pionirnya dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab Arba'in Nawawiyah, yang dinukil pertama kali hadisnya adalah hadis tentang niat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena pentingnya. Ya. Apa hadisnya? Hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kita akan bahas sedikit. Innal hasral muttafad min innama. Diawali hadisnya dengan kalimat innama. Innama ini lil hasr bimaknal aksari la kulli. Artinya kata innama ini menunjukkan untuk kebanyakan. Artinya tidak keseluruhan, tidak secara keseluruhan. Kenapa? Idz qad yasihul amal bila niyyah kal adzan wal qiraah wa ghuslil mayyit wa izalatun najasah. Kebanyakan daripada perbuatan-perbuatan atau amal-amal itu bergantung kepada niatnya, tidak secara keseluruhan. Kenapa? Iz qad yasihul amal. Di sini sedikit mendalami mengenai balagatul kalimah, bahwa biasanya idealnya kalau setelah kata qad itu adalah bentuk ini fi'lul madhi. Qad akala, qad raja'a, qad zahaba, qad nama. Itu artinya telah. Tapi ketika kata qad di dalam huruf Arab disandingkan dengan fi'lul mudhari, dia berarti terkadang, kadang-kadang. Ya. Idz qad yasihul amal bila niat. Jadi ada beberapa amal yang tidak tergantung kepada niat. Contohnya apa? Al-adzan, wal qiraah, wa ghuslil mayyit, azan, baca Quran, memandikan jenazah, menghilangkan najasah, itu andaikan tidak diniatkan, itu tetap akan mendapatkan pahala. Innamal a'mal binniyat, innamas sihhatuha binniyatiha. Dijelaskan di sini, sesungguhnya kesohihan daripada amal seseorang itu bergantung kepada niatnya apa. Fala yasihul amal biduni niyyah. Maka suatu perbuatan, suatu amal jika dilakukan tanpa ada sandaran niat, dia hanya sekedar mengerjakan aja tanpa ada niatan apa-apa di dalam hati, maka belum sahih perbuatannya, belum sah amal yang dilakukannya. Nah, di sini diberikan contoh ya, bahwa segala perbuatan itu bergantung atau bersandar kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya likulli imri'in likulli insanin, setiap orang itu akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Lahu jazaa'u ma amilahu min amalin imma khairun wa imma syarr. Seorang mendapatkan balasan kebaikan ataupun balasan keburukan itu tergantung daripada niat yang dilakukannya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dikasih contoh di sini, kama hukia, sebagaimana dihikayahkan, saya tidak tahu mengenai kebenaran hikayah ini hanya sebuah perumpamaan. Kama hukia anna akhwaini kana ahaduma abidan wal akhul asyan. Jadi ada dua orang bersaudara. Yang satu abidan, orang ahli ibadah, yang satunya asyan, ahli maksiyah. Faja'a iblis yauman ilal abid wa qala. Suatu ketika iblis datang mau menggoda si ahli ibadah dan berkata kepada si ahli ibadah ini, wa asafan alaika dhayya'ta umraka fi hasri nafsika wa abi badanika fa'atlik nafsaka fi syawati. Kata iblis membisik-bisiki hati dan pikiran daripada si ahli ibadah ini, kasihan sekali kamu hanya membuang-buang waktu kamu, hanya membuang-buang umur kamu dengan mengurung diri kamu dan melelahkan atau membuat capek badan kamu.
dengan cara kamu beribadah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesekali atlik nafsaka, bebaskan diri kamu fi syahwatika untuk menuruti kehendak hawa nafsumu. Sesekali lakukan perbuatan maksiat, kata iblis. Faqala fi nafsihi, maka si ahli ibadah ini dia terpengaruh hatinya. Faqala fi nafsihi, maka dia kemudian berkata pada dirinya sendiri, la'alli anziru ila akhi fi asfalid dar wa uwafiquhu ala ma huwa fihi minal ladzat. Benar juga ya. Di dalam hati berpikir seperti itu, berkata seperti itu, benar juga ya. Yaudah, nanti saya akan temui adik saya di bawah dan saya akan ikut melakukan maksiat bersama dia, mencoba kenikmatan dunia. Setelah itu saya mau bertaubat, kata si ahli ibadah. Wa ammal asi, sedangkan orang yang ahlu maksiat ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adiknya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, adiknya yang ahlul maksiat. Fa innahu istaiqadha min sukarihi min satrihi fa wajadahu fi halatin radiyah. Tiba-tiba mendapat hidayah yang ahlul maksiat ini, habis mabuk-mabukan, dia tersadar dari mabuknya, menemui keadaan dirinya dalam keadaan berlumuran air minuman keras, pakaiannya kotor, timbul hidayah di dalam hatinya. Faqala, dan dia berkata, qad afnaitu umri fil ma'asi wa akhi yataladzadu bi ta'arfihi tsumma taba wa nawa al khair. Karena dapat hidayah, tersadar si ahlul maksiyah ini, adiknya yang ahlul maksiyah, berniat dalam hatinya, saya akan temui kakak saya akan bertaubat, saya akan ikuti dia. Itu niat. Wa tala aliyuwafiqa akhahu ala ta'ah wa nazala akhuhu ala niyat maksiyah. Jadi kakaknya yang di atas ingin turun menemui adiknya ingin naik ke atas untuk menemui kakaknya. Kalau kakaknya ingin mengikuti jejak adiknya sesekali melakukan maksiat, kalau adiknya ingin segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaqata ala akhihi. Tiba-tiba qadarullah dia terjatuh dan menimpa adiknya. Karena mau turun terjatuh, menimpa adiknya. Fawaqa mayitaini. Karena jatuhnya ini akhirnya mereka keduanya mati. Fayahsyurul abid ala niyatil maksiyah. Dalam keadaan seperti ini, maka Allah menentukan si ahli ibadah dia masuk kategori orang ahli maksiat. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah dibersihkan mau melakukan perbuatan maksiat. Dan ahlul asi ala niyat ta'at. Dia berniat di dalam hatinya untuk melakukan perbuatan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya permisalan, ini hanya percontohan saja bahwa begitu hebatnya peran niat itu seperti apa. Nanti akan saya lebih perjelas. Dari hadis yang disampaikan tadi, hadis innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Kita bisa mengambil manfaat daripada hadis tadi, mengandung beberapa pengertian, beberapa manfaat. Jadi pengertian hadis itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Ya. Secara tersurat tadi sudah disampaikan bahwa setiap pekerjaan itu, setiap amal ibadah itu bergantung kepada niatnya seseorang seperti apa. Makna tersiratnya adalah innaha tufidul a'mal al-adiyah. Yang perlu saya jelaskan di sini bahwa memang hadisnya di atas tadi itu sebab wurudnya itu ada berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang berpindah dari Mekah ke kota Madinah karena dengan tujuan calon istrinya atau orang yang dia niatkan untuk dinikahinya itu sudah pindah ke Madinah, sementara dia belum pindah ke Madinah, dia masih di Mekah. Dan si perempuan ini tidak mau dinikahi oleh si laki tadi, sahabat Rasulullah, kecuali kalau dia sudah hijrah ke Madinah. Makanya turun sebab wurud hadis ini seperti ini. Tapi al-ibrah di dalam kaidah, al-ibrah bi umumil lafz la bi khusus sabab. Ibrah itu atau ilmu yang ditarik dan manfaat dari sebuah ilmu itu bi umumil lafaz, lafaz secara umum, bukan bi khususis sabab. Jadi hadis ini maknanya itu bukan hanya untuk kaitannya dengan masalah Ummu Qais saja, wanita yang ingin dinikahi oleh
sahabat Rasulullah tadi, tapi secara umum berlaku untuk setiap ibadah. Yang pertama hadis ini tufidu annal a'mal al-adiyah tasiru ta'atan yusabu 'alaiha fa'iluha idza nawa biha al-qurbah. Manfaatnya daripada hadis ini juga bahwa perbuatan-perbuatan amal yang biasa saja, yang mubah, bukan yang wajib, ya, bukan yang sunnah. A'mal al-adiyah, perbuatan-perbuatan yang biasa. Ya. Seperti apa? Al-akal wasyarab, makan, minum. Nah, itu bisa membuahkan tasiru ta'ah, bisa menjadi perbuatan yang dianggap sebagai ketaatan. Artinya mendapatkan pahala ibadah. Perbuatan yang biasa bisa menjadi pahala ibadah. Karena apa? Karena niat dari pelakunya. Kalau niatnya makan, niatnya minum adalah untuk qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qasoda bihi ma'at taqwa, tujuannya adalah agar kuat untuk ibadah, maka makan dan minum kita akan membuahkan pahala. Walaupun itu adalah perbuatan yang adiyah. Kita makan, minum biasa aja kan. Bukan perbuatan yang diwajibkan, bukan perbuatan yang disunahkan. Tapi dia bisa menjadi perbuatan ketaatan, bentuk ketaatan kepada Allah kalau kita niatkan bahwa makan dan minumnya kita adalah agar badan kita kuat, agar kita sanggup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua dari hadis ini adalah innaha tadullu ala anna man nawa syai'an yahsulu lahu wa lam ya'malhu sama limani insyara. Hadis ini juga menunjukkan bahwa siapa yang meniatkan sesuatu, melakukan satu amalan, melakukan satu ibadah, melakukan satu perbuatan baik, dia akan mendapatkan pahalanya. Yahsululahu wa illam ya'malhu, meskipun dia belum kerjakan perbuatan tersebut. Kaitannya dengan haji, niatkan haji, walaupun masa berangkatnya mungkin masih 7 tahun, masih 35 tahun, sudah wujudkan niat kita melaksanakan ibadah haji, munculkan di dalam hati. Kan kita pernah dengar kisah tentang Ali bin Muwaffaq. Ya, beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa Allah memberikan ganjaran haji yang mabrur kepada Ali bin Muwaffaq karena sebab niatnya. Padahal dia tidak berangkat melaksanakan ibadah haji. Dia sudah siap berangkat melaksanakan ibadah haji, tapi ternyata ada mani'un syar'i. Ada halangan yang secara syar'i membolehkan, membenarkan dia untuk tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji. Apa? Ada tetangganya yang mengalami kemiskinan, nggak makan berhari-hari, bahkan ketika dihampiri, didatangi, dia keluarga ini hanya makan daging bangkai yang dia pungut di pasar. Akhirnya uang yang diniatkan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji diberikan kepada si janda tadi. Dan Allah ternyata memberikan ganjaran pahala ibadah haji yang mabrur kepada Ali bin Muwaffaq karena sebab ini. Padahal ibadahnya belum dikerjakan, tapi pahalanya sudah Allah sampaikan kepada orang tersebut. Karena sebab apa? Karena sebab niatnya. Jadi terkadang perbuatan belum dikerjakan, tapi sudah membuahkan pahala. Asal penghalang daripada pekerjaan ibadah yang mau dilakukan itu adalah mani'un syar'i. Halangan yang syar'i. Kamaridin takhlufu anil jamaah wa kana qasduhu fi'luha laulal marad. Seperti contohnya, saya niat nanti mau sholat di masjid berjamaah, sholat isya. Sudah saya niatkan dalam hati. Insya Allah sholat isya nanti saya mampir ke masjid. Tiba-tiba ada halangan sesuatu. Entah mobil mogok, entah hujan yang begitu deras, sehingga saya terhalang dari melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Maka atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil tadi, kita mendapatkan pahala sudah melaksanakan ibadah tersebut. Walaupun tidak jadi dilakukan karena mani'un syar'i, karena ada halangan yang dibenarkan. Ya. Tapi kalau tidak jadi mengerjakannya, udahlah, malas, tidak jadi. Nah, itu nggak bisa mendapatkan pahala ibadah walaupun tidak dikerjakan. Ya. Yang dimaksud di hadis di sini adalah penghalangnya yang membuat kita tidak jadi melaksanakan perbuatan yang kita niatkan tadi, perbuatan baik yang kita niatkan tadi adalah mani'un syar'i, halangan yang dibenarkan oleh syariat.
Seperti nanti malam kita niatkan, bismillah, nanti malam sebelum tidur saya mau baca 21 kali bismillah. Itu sudah Allah akan tuliskan pahalanya, walaupun amalannya belum kita kerjakan. Itulah hebatnya Islam. Apalagi ketika kita sudah kerjakan, maka ini berlaku pada ayat yang berikutnya, bahwa al-hasanatu bi asyri amsalihha, bahwa kebaikan itu Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berkali-kali lipat. Satu lagi, sudah hampir maghrib ya. Fadilah yang satu lagi. Innahu yu'tabil abdi yaumal qiyamah fayudbahu kita. Yang berikutnya, niyatul mu'min ablagu min amalihi wa niyatul fajir syarrun min amalihi. Bahkan terkadang ya, niat seseorang itu pahalanya lebih besar daripada amalan yang dilakukan. Ya, contohnya misalnya kita berangkat ke masjid dengan niat untuk kita berdiam diri di masjid. Niat yang pertama adalah niat iktikaf. Niat yang kedua mau membaca Al-Quran. Niat yang ketiga mau menghindari dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Maka niat kita untuk berada di dalam masjid itu sudah kita niatkan 3 kebaikan. Maka kita mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada amalan. Itu luar biasanya niat. Fayan bagi lil akil ayyukatsir minan niyat as-salihah liyajuda thawab liyahawidha thawabah. Ketika kita mengetahui bahwa terkadang niat kita itu sudah mendapatkan ganjaran pahala yang lebih besar daripada amalan yang kita lakukan, maka perbanyak niat melakukan kebaikan. Seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita, ya, besok hari anak-anak yatim, kita niatkan dalam hati besok, insya Allah. Walaupun yang sebenarnya adalah ketika bersedekah itu dipercepat. Ya. Kalau mau niat sedekah, kita percepat. Ya. Kenapa? Setan yang akan menghalangi kita bersedekah itu ada sebanyak 70 iblis. Tidaklah seseorang mengeluarkan sedekahnya kecuali dia sudah terlewat atau sudah terbebas dari bisikan 70 iblis. Kita niat besok mau ngasih santunan. Bisa jadi besok berubah. Mau ngasih santunan 100 anak yatim, bisa jadi besok cuma 50. Ketika hari haknya tiba-tiba menjadi 25 orang, akhirnya cuma 10 orang. Kenapa? Karena iblis akan selalu menggoda kita. Tapi perlu niat untuk melakukan kebaikan itu selalu ada di dalam hati kita. Ya, niat mau tahajud, niat mau mengerjakan sholat duha itu harus sudah ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena dengan niat itu saja sudah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dari pahala tersebut Allah memberikan keridhaannya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari sedikit uraian hadis pertama dari kitab Arba'in Nawawiyah ini dapat kita pahami dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.